Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis komponen utama, mulai dari konsep dasarnya, tahapan cara menghitung komponen utama, sampai dengan analisis komponen utama menggunakan software SAS. Baik, materi kita mulai dengan membahas konsep dasar dari analisis komponen utama. Bayangkan ada sekelompok orang yang kita lihat ya di suatu tempat. Jadi sebenarnya sekelompok orang ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok tertentu sesuai dengan ciri khas yang mereka miliki masing-masing. Namun kalau kita hanya melihat dari tampak luarnya, kita tidak bisa membedakan orang-orang tersebut ya. Karena itu kita perlu melakukan pengukuran terhadap beberapa peubah, misalnya seperti tingginya, berat badannya, umurnya, jumlah saudaranya, dan sebagainya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data dari orang-orang tersebut, baru di sini kita bisa melakukan pengkategorian atau pengelompokan terhadap sekumpulan orang-orang tadi. Kita mulai dari peubah tinggi dan berat dulu ya. Ya, di sini saya membuat scatter plot atau diagram pencar dari berat dan tinggi badan, sehingga di sini saya bisa melihat hubungan antara berat badan dan tinggi badan orang-orang tadi. Lalu selanjutnya kalau kita tambahkan misalnya satu peubah lagi, peubah umur ya, lalu ingin melihat bagaimana hubungan antara ketiga peubah ini tadi, saya bisa plotkan tadi tinggi dan berat badan sudah, lalu saya coba bikin plot antara umur dan berat badan, lalu saya juga bikin plot antara tinggi badan. Kalau kita tuangkan ketiga peubah ini dalam satu plot ya, kurang lebih plotnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ada 3 dimensi, bagian tinggi, berat, dan umur. Nah, nanti tinggal kita putar-putar saja bagian mana yang mau kita lihat hubungannya, yang mau kita bandingkan hubungannya. Misalnya kita mau lihat tinggi dan umur, kita rotasikan seperti ini, atau misalnya selanjutnya kita mau lihat hubungan antara berat sama umur, bisa kita rotasikan seperti ini lagi. Oke, sekarang misalnya saya tambahkan lagi peubah jumlah saudara kandung ya, misalkan. Nah, ini kalau kita mau bikin plot harus banyak sekali kombinasi dari dua peubah yang kita jadikan plot untuk dilihat hubungan masing-masingnya. Nah, dan kalau kita mau membuat keempat peubah ini dalam satu diagram, tentunya kita harus membuat diagram yang 4 dimensi. Nah, bagaimana untuk peubah-peubah yang lebih dari 4, ya seperti 5, 6, 7, dan sebagainya, ya berarti kita harus membuat diagram sekaligus yang multidimensi, dan ini akan membuat kita kesulitan dalam menginterpretasi atau melihat visualisasi dari data-data tersebut. Nah, salah satu solusinya supaya kita bisa melihat hubungan dari beberapa peubah yang banyak tadi ya ke dalam satu bentuk visual yang lebih sederhana, di sini kita bisa gunakan plot komponen utama. Jadi yang kita plotkan ini ya sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya ini tidak lagi data aslinya, bukan lagi data X1, X2, X3, dan seterusnya tadi ya. Kita di sini bisa plotkan komponen utamanya. Nah, di sini juga selain kita bisa melihat plotnya dalam bentuk yang sederhana, plot komponen utama ini juga menyajikan informasi mengenai berapa besar persentase keragaman dari data ya yang dijelaskan di dalam komponen utama yang digunakan di sini. Nah, seperti ini komponen utama 1 dia menjelaskan 35% keragaman, dan komponen utama kedua dia menjelaskan sebanyak 11% keragaman. Nah, ini nanti kalau sudah kita plotkan gini juga datanya bisa kita pisahkan ya dengan menggunakan warna berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki dari masing-masing kelompok atau kategori. Ya, di sini untuk data-data yang diwarnai sama ini
diambil dari data-data yang lokasinya berdekatan. Nah, jadi kalau di plot komponen utama ini, kalau data-data yang lokasinya berdekatan seperti ini ya, ini ada indikasi bahwa mereka memiliki korelasi yang tinggi. Ya, dari sini berarti kita sudah bisa kategorikan orang-orang tadi berdasarkan ciri khas mereka masing-masing. Ya, pada intinya yang dilakukan analisis komponen utama ini adalah mereduksi peubah ya. Jadi dari sekian banyak peubah X yang kita gunakan ya, ini ada X1 sampai dengan X ke P ya. Ini bisa kita reduksi, misalkan kita hanya menggunakan sebanyak K peubah komponen utama ya. Jadi di sini untuk komponen utamanya dilambangkan dengan Y ya, di mana Y ini mengandung sebagian besar informasi dari nilai-nilai X. Nah, keuntungan lain dari komponen utama selain kita mereduksi peubah ya, pada data awal XX ini kemungkinan saja antar X ini dia saling berkorelasi, sehingga kalau kita mau lanjutkan ke analisis regresi otomatis akan terjadi multikolinaritas. Nah, sedangkan setelah kita transformasi menjadi komponen utama yang Y ini, sifat antara Y1, Y2 sampai Y ke K ini dia saling bebas. Jadi sudah tidak memungkinkan lagi adanya multikolinaritas. Kita masuk ke tahapan melakukan analisis komponen utama. Yang pastinya kita sediakan dulu dataset yang memiliki beberapa peubah X ya, karena ini nanti yang akan kita transformasi menjadi komponen-komponen utama. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan matriks variance covariance atau di sini koragam disebutnya ya, atau juga matriks korelasi. Nah, ini pemilihannya biasanya kalau satuan dari datanya itu jauh berbeda, misalnya yang X1-nya itu puluhan ribu, yang X2-nya itu cuman belasan atau koma-koma gitu ya. Nah, kalau ada perbedaan yang cukup jauh antara satuan dari peubah yang satu dengan yang lainnya, ini biasanya kita gunakan matriks korelasi. Sedangkan kalau satuan dari peubah-peubahnya itu cukup homogen, kita bisa gunakan saja matriks variance covariance ya, atau koragam. Lalu tahapan yang ketiga, kita menghitung akar ciri dan vektor ciri dari matriks koragam atau korelasi yang kita gunakan tadi ya. Setelah itu kita bisa menentukan proporsi keragaman dengan akar ciri tadi yang kita peroleh pada tahapan ketiga ya. Lalu selanjutnya kita menghitung komponen utama dari vektor ciri yang diperoleh di poin 3. Kita juga menentukan banyaknya komponen yang harus digunakan. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan dari komponen utamanya, di sini kita bisa lanjutkan dengan menghitung skor komponen utamanya. Nah, di sini kita akan dapatkan satu gugus data baru yang bisa kita gunakan untuk analisis lanjutan. Oke, ini tahap pertama ya, kita sediakan dulu datasetnya dengan beberapa peubah X ya. Saya contohkan struktur datanya seperti ini, di mana observasinya ke bawah dan peubah-peubahnya itu ke samping. Oke, selanjutnya kita buat dulu matriks koragam atau korelasi dari X ya, dengan rumus ini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahap ketiga, kita hitung tadi akar ciri dan vektor cirinya. Lalu kita tentukan proporsi keragaman berdasarkan akar ciri yang diperoleh pada tahap ketiga tadi ya. Nah, ini seberapa banyak kita pilih komponen utamanya. Ini menurut Hare et al, pemilihan komponen utama biasanya digunakan kalau nilai akar cirinya itu lebih dari 1. Ya. Jadi kalau untuk akar ciri yang kurang dari 1 itu biasanya tidak dipilih. Nah, namun ada pendapat lain menurut tim 1975 ya, proporsi keragaman yang dianggap cukup mewakili total keragaman data jika keragaman kumulatifnya mencapai 70% sampai 80%. Ya, nanti pada prakteknya bisa kita pertimbangkan dua pendapat ini untuk menentukan berapa banyak komponen utama yang akan kita gunakan. Ya, selanjutnya kita hitung komponen utama dari vektor ciri yang diperoleh di poin 3 ya. Jadi setelah kita dapat vektor cirinya,
kita masukkan nilai-nilai vektor ciri tadi ke dalam persamaan komponen utamanya ya, sehingga kita mendapatkan rumus yang bisa kita gunakan untuk transformasi dari X ke Y ya, atau dari data asal ke komponen utama. Nah, kalau sudah nanti kita bisa hitung skor komponen utamanya dengan memasukkan nilai X pada data asal ya, ke dalam persamaan ini. Dan di sini kita dapat suatu gugus data baru, Y1, Y2, Y3, sampai Y ke K. Nanti sesuai ada berapa banyak komponen utama yang akan kita gunakan. Ya, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi ya, sesuai dengan tahapan tadi. Oke, untuk langkah pertama ini ada contoh ya, dataset 10 observasi, datanya berisi nilai siswa pada pelajaran matematika, IPA dan bahasa. Ya, ini saya inputkan ke SAS. PCA ini adalah nama datanya, terserah boleh dikasih nama apa saja. Lalu input X1, X2, X3, lalu kita isi data lines atau cards ya, lalu kita inputkan datanya ke sini. Langkah kedua, kita membuat matriks koragam atau matriks korelasi. Nah, untuk di sini saya ilustrasikan menggunakan matriks korelasi ya, karena memang pada penerapannya untuk analisis komponen utama biasanya kita lebih sering menggunakan matriks korelasi karena keragaman dari datanya yang cukup berbeda-beda. Nah, di sini untuk menghitung korelasi, di sini kita bisa pakai Procore ya. Procore data sama dengan tadi datanya kita kasih nama apa? Karena tadi saya kasih nama PCA, saya tulis di sini PCA ya. Out PCA underscore core ini nanti hasilnya atau outputnya disimpan dengan nama PCA underscore core. Lalu kita masukkan variabelnya ya, X1, X2, dan X3, dan ini title ini optional saja, kalau tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Oke, ini hasilnya ya, jadi dia berupa tabel ya, tabelnya ada nilai statistik deskriptif dari X1, X2, X3, sama juga nilai korelasinya. Tadi kan keluaran korelasinya tuh masih berupa tabel ya. Di sini kalau kita mau masuk ke proses selanjutnya, biasanya kita bikin dalam bentuk matriks ya. Makanya di sini saya gunakan proc IML ya. Nah, dan ini adalah sintaksnya ya untuk membuat data PCA core tadi ya menjadi matriks. Nah, ini outputnya ya sudah terlihat. Jadi kalau misalnya core, kita keluarkan yang namanya core. Di sini kan ada print core ya. Core ini adalah matriks korelasi antara X1, X2, dan X3. Nah, ini kita lakukan kalau kita mengolah dari raw data atau data asli, data X1, X2, X3 tadi ya. Kalau kita sudah punya informasi tentang matriks koragam atau korelasinya ya. Misalnya matriks A ini adalah matriks korelasinya. Kita bisa langsung masuk aja ke proc IML, kita definisikan matriks A-nya, misalnya ini matriks A-nya, ini contoh saja ya. Lalu nanti kita bisa langsung ke tahap keempat, menghitung eigenvektor sama eigenvalue-nya atau akar ciri dan vektor cirinya dengan menggunakan sintaks ini. Nah, ini yang langkah ketiga ya. Karena tadi kita baru definisikan matriks korelasinya di proc IML, perintah eigennya saya masukkan ke dalam proc IML yang tadi ya. Jadi sebelum perintah print itu saya masukkan perintah eigen. Nah, ini hasilnya. Ini adalah akar ciri 1, 2, dan 3. Ini vektor ciri untuk X1, ini X2, yang ini X3 gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin komponen utama, itu membacanya berdasarkan kolom. Nah, ini yang keempat, kita tentukan proporsi keragaman menggunakan akar ciri yang diperoleh pada langkah ketiga tadi. Nah, di sini kita lihat ya, untuk akar cirinya kan ini ya, tadi 1,769, 0,927, 0,304. Nah, ini kita hitung proporsinya dengan membagi masing-masing akar ciri dengan jumlah totalnya. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini proporsinya.
Nah, langkah kelima kita menghitung komponen utama dari vektor ciri yang kita peroleh di poin 3 tadi, sekaligus menentukan banyaknya komponen yang digunakan melalui proporsi keragaman yang diperoleh pada poin 4. Nah, tadi kan kita dapat ini ya, vektor ciri dari poin ketiga. Di poin keempat, ini kita bisa lihat kita misalnya menggunakan 2 akar ciri saja, proporsi keragamannya sudah terwakili sebanyak 89,9%. Jadi kalau menurut tim tadi ini sudah memenuhi syarat yang minimal 70-80% keragaman tadi sudah terjelaskan di 2 komponen utama ini. Oke, nah di sini saya ambil komponen utama 1 dan 2 ya. Persamaannya seperti ini ya. Jadi ini 0,642x1 dikurangi 0,686x2 ditambah 0,341 atau di sini dibulatkan 342x3. Nah, ini perlu diperhatikan ya, untuk pemilihan vektor ciri itu memang sifatnya tidak unik. Jadi, vektor ciri ini pasangannya itu bisa berubah-berubah nilainya ya. Jadi, kalau vektor itu kita rotasi, dia akan menghasilkan vektor yang jaraknya sama, namun nilainya tuh berbeda gitu. Tapi dalam hal ini pengertiannya itu tetap sama. Dia kan karena pada vektor dia mengukur jarak ya. Oke, langkah ke-6 kita hitung skor komponen utama sebanyak komponen utama yang ditentukan pada poin 5. Nah, ini adalah data observasi ke-1, kita masukkan ya. Ke-1 tadi datanya 70, 40, sama 30. Nanti kita hitung juga untuk observasi kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 10. Sehingga kita dapat satu gugus data baru Y1 dan Y2. Nah, kalau ada yang bertanya, kok ini datanya jadi minus ya? Ini kan datanya hasil transformasi ya, jadi sebenarnya nggak masalah jadi minus. Tapi kalau misalnya mau jadi positif, kita bisa cari kombinasi vektor ciri yang lainnya yang menghasilkan hasil yang positif ya. Jadi nanti vektor ciri yang kita cari itu bisa kita rotasi ya, seperti ini. Nah, ini contoh rotasi dari vektor ciri ya. Bisa dilihat meskipun dia dirotasi atau posisi sumbunya berbeda-beda ya, tapi jarak dari si vektor ini tuh tetap gitu ya. Jadi si vektor itu memang mengukur jaraknya. Jadi untuk pemilihan vektor ciri itu memang tidak unik. Bisa dipilih kombinasi lainnya selain yang tadi.